Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kepada Bapa. Oleh karena pada saat ini kita akan beribadah kembali, kita akan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mohon belas kasihan dan perlindungan daripada Allah, dan kita akan beribadah di hadapan-Nya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita akan menaikkan pujian kita. Terpujilah nama Allah di tempat yang maha tinggi. Sekalian, mari kita habiskan akan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akan menaikkan pujian kembali, Juru Selamat yang ajaib. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. Hutang dosa ditebusnya, Juru Selamat yang ajaib. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. Hutang dosa ditebusnya, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Oleh karena pada hari ini Tuhan kami datang bersama-sama beribadah kembali. Kami akan menaikkan doa-doa kami Bapa. Maha besar Engkau Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan juga termasuk kami. Tuhan, terima kasih. Syukur kepadamu Bapa, oleh karena kami boleh terbilang menjadi bagian umat pilihan, menjadi anak-anak tebusan. Terima kasih untuk darah putramu yang tunggal. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami? Bapa, kami mohon ampun untuk semua kesalahan yang sudah kami lakukan, untuk kami yang tidak melakukan firman-Mu. Firman-Mu mengatakan, hendaklah Engkau merenung-renungkan firman-Mu siang dan malam, tetapi kami tidak melakukannya. Kami lebih memperhatikan diri kami lebih memperhatikan kesepakatan bersama dan bukan kesepakatan Alkitab, firman Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun. Ketika firman-Mu mengatakan bahwa kami harus memperhatikan yang sakit, yang sedang berduka, yang sedang tidak punya apa-apa, makanan, minuman, bahkan mereka terpenjara oleh karena pemberitaan firman-Mu. Tuhan, kami mungkin tidak ada di sana. Kami mohon ampun Bapa. Biarlah kami kembali merenungkan hidup kami. Kami kembali Tuhan kepada kasih yang semula, kasih yang Tuhan ajarkan, kasih agape, kasih yang tidak memandang apapun. Tuhan, terima kasih. Kami mau baharu hidup kami. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus, biarlah Engkau beracara dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan. Terima kasih sampai saat ini gereja kami masih boleh tetap ada Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau berkati para hamba-hamba Tuhan, penatua majelis, diaken, pengerja. Tuhan, beri kami kesatuan hati, berikan kami hati yang tulus di hadapan-Mu untuk melayani Engkau, sehingga kami Tuhan boleh membawa jemaat-jemaat Tuhan di hadapan-Mu. Kami boleh bawa mereka, ajar mereka Tuhan untuk melakukan firman-Mu, sehingga mereka akhirnya tidak menjadi sia-sia dalam hidup mereka. Mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk program gereja yang sedang berjalan, yang sedang harusnya berjalan Tuhan, sampai saat ini belum dapat kami lakukan. Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk bersabar dan melihat apa rencana Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin mereka Tuhan sedang berduka, mereka sedang sakit, mereka sedang kekurangan. Tuhan, biarlah kami boleh memperhatikan mereka, sehingga Tuhan mereka juga boleh terhibur dan dikuatkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang rumah tangga yang sedang tidak harmonis. Kami berdoa biarlah mereka kembali kepada kasih mula-mula, bahwa rumah tangga adalah menjadi inti yang kecil untuk menjadi bagian daripada Injil yang terbuka. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun yang tidak terjangkau, yang sudah lemah iman. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka kembali bertelut di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini. Terima kasih Bapa untuk memimpin negara kami yang terus berupaya dengan seluruh tim. Biarlah Tuhan mereka semakin diluruskan hati dan pikiran mereka sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, untuk perbaikan dan kesejahteraan rakyat. Tuhan, mampukan mereka, bahkan bencana yang ada juga tidak membuat bangsa ini untuk kembali terpuruk, tetapi Tuhan kami boleh bangkit dari pemulihan oleh karena Tuhan yang bersama-sama saling memperhatikan dan melayani. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk penginjilan Bapa, biarlah Tuhan Kau memberkati para hamba Tuhan, para pengerja di seluruh dimanapun mereka yang terus bekerja giat untuk Tuhan. Tuhan memberkati, menolong badan-badan misi. Tuhan berkati, bahkan kami Tuhan berharap sebagai jemaat Tuhan kami boleh ambil bagian di dalamnya untuk menjadi bagian pemberita Injil, melakukan amanat agung. Kami menjadi murid yang memuridkan. Terpujilah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami akan tutup doa ini seperti doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menaikkan pujian kembali setiap saat. Tiada cobaan yang ia tak tahu, tiada beban yang tak ditanggung. Kita akan bersama-sama berbacaan bertanggapan dari nomor 43, pengharapan orang Kristen. Tuhan adalah kekuatanku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan di zaman akhir. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita akan datang membawa persembahan kita kepada Tuhan. 1 Tawari 29:17 mengatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita naikkan pujian, hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan itulah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan itulah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung
kita berdoa. Bapa, kami datang membawa persembahan kami. Kami datang membawanya dengan sukarela. Tuhan, terima kasih. Kami bawa persembahan kami untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan persekutuan gerejawi, bahkan juga jemaat Tuhan di gereja GKPI. Kami bawa Tuhan, biarlah ini berkenan, boleh mencukupi persediaan rumah Tuhan. Dan Tuhan, kami juga membawa persembahan kami agar pekerjaan penyampaian firman Allah, berita sukacita boleh sampai di tempat-tempat yang Tuhan percayakan. Terimalah Tuhan persembahan kami, biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Mariani. Mari kita siapkan hati dengan menaikkan pujian Allah Maha Kuasa. Shalom saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, di hari ini kita bisa bersama-sama kembali menikmati ibadah, sekalipun di rumah kita masing-masing. Bagaimana kabarnya saudara? Kiranya kita semua dalam keadaan baik, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ada amin? Saudara, puji Tuhan, kita sudah 145 hari di muka bumi ini. Dan puji Tuhan, setiap hari melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui grup-grup, kita dikuatkan, dan melalui pokok doa yang di-share, kita pun belajar bersama-sama dalam situasi yang sulit saat ini, bahwa kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Tema kita pada hari ini yaitu pengharapan kekal, yang terambil dalam Yohanes 14 ayat 1-7. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami memuji nama-Mu dan kami memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang baik dan teramat baik dalam hidup kami. Hari ini sungguh kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang kami rasakan. Dan saat ini pun kami bersyukur untuk waktu yang Engkau izinkan kepada kami bersama-sama merenungkan dan belajar dari firman-Mu. Berkati dan pimpinlah kami setiap umat-Mu Tuhan, pada saat kami merenungkan firman-Mu ini. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus juga berbicara secara pribadi kepada kami. Dan biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami dikuatkan, bahkan kami dihiburkan. Dan biarlah Engkau juga yang memberikan konsentrasi supaya kami fokus hanya untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami siap mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yohanes 14 ayat 1-7 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu jalan ke situ. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara yang terkasih, Guru Injil Vanda mengatakan bahwa murid yang berpengharapan adalah murid yang mengalami kasih Allah. Hidup orang percaya di dunia ini adalah hidup dalam pengharapan untuk menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di sorga pada masa yang akan datang. Itu sebabnya hidup pengikut Kristus di dunia ini selalu dikuatkan oleh janji-janji Tuhan Yesus kepada kita. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dalam perspektif Kristen, pengharapan selalu berhubungan dengan janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji pasti akan menggenapinya di dalam hidup kita di masa yang akan datang. Saudara, berharap kepada manusia akan membawa kita kepada kekecewaan. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan Yesus, Dia tidak mungkin akan ingkar janji. Karena pengharapan di dalam Yesus tidak bersifat mudah-mudahan, tetapi suatu kepastian yang akan terjadi. Pengharapan di dalam Yesus adalah kekal, tetap ada, abadi, tidak hilang, terus hidup sampai selama-lamanya. Firman Tuhan di hari ini akan kita renungkan bersama-sama. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, bahwa pengharapan kekal akan digenapi bagi orang yang percaya, yaitu bahwa Tuhan menyediakan tempat bagimu. Dalam ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dikatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, bagimu dalam konteks ayat ini yaitu berbicara kepada murid-murid Yesus. Siapakah murid Yesus itu? Yaitu murid yang dengan kesadaran penuh menerima Yesus di dalam hati dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Pengharapan kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus yaitu bahwa Tuhan menyediakan tempat tinggal kita yang kekal di sorga. Ini merupakan janji eskatologi bagi kita bahwa kelak setiap orang yang percaya akan bertemu dengannya, yaitu Yesus di sorga. Hanya orang yang percaya dengan sungguh-sungguh yang akan menerima janji ini. Saudara yang terkasih, tempat yang kekal yaitu sorga adalah tempat yang dijanjikan oleh Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di sanalah terdapat kekekalan, kemuliaan, bahkan kebahagiaan. Seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus tidak akan berakhir kepada kesia-siaan, melainkan berujung pada kekekalan, yaitu di sorga mulia. Bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ini bukanlah sebuah angan-angan, tetapi sebuah kenyataan. Karena di mana Yesus tinggal, di situ pun kita akan tinggal. Kenaikan Yesus ke sorga memberikan jaminan kepada kita bahwa kita pun akan berada di sorga. Yang kedua, bahwa pengharapan kekal yang akan digenapi bagi orang percaya, yaitu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Dalam ayat yang ketiga A dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Saudara, kalimat ini menunjukkan puncak kemenangan bagi orang percaya. Yesus Kristus telah naik ke sorga dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang Ia janjikan kepada murid-muridnya.
Kedatangannya yaitu untuk menjemput orang-orang percaya, menghakimi, bahkan menghukum mereka yang tidak percaya. Kedatangannya yang kedua kali adalah pengharapan kekal dan yang indah bagi orang percaya. Saudara, janji kedatangan Kristus yang kedua kali sepatutnya membuat kita hidup berjaga-jaga senantiasa. Karena kita tidak tahu kapan waktu kedatangannya. Saya teringat dengan perkataan para hamba-hamba Tuhan di jemaat kita GKPI bahwa Yesus segera datang. Yesus segera datang. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih, hidup di dunia ini relatif singkat. Mari kita pegang perkataan Tuhan Yesus, yaitu hiduplah dalam kebenaran. Karena Dia akan datang segera menjemput saya dan saudara. Yang ketiga, pengharapan kekal yang akan digenapi bagi orang yang percaya, yaitu bahwa Tuhan Yesus menjanjikan kebersamaan dengan Dia. Ayat yang ketiga B. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa yang Tuhan janjikan kepada mereka yang percaya kepadanya? Ya, Tuhan menjanjikan bahwa ada kebersamaan dengan Dia. Dia yang sudah menyelamatkan kita. Ini adalah pengharapan para murid-murid Yesus pada saat itu. Dan ini pun menjadi pengharapan kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu agar orang percaya dapat bersama-sama dengannya, hidup kekal di sorga. Kebahagiaan orang percaya yaitu saat kita bersama-sama dengan Kristus di sorga. Dan di sana kita akan menikmati suatu persekutuan yang indah. Tuhan Yesus meminta supaya kita tidak perlu takut saat kita menghadapi kematian nanti. Karena ada janji bahwa Ia akan membawa kita bersama-samanya, supaya ada kebahagiaan yang terus-menerus bersama Dia di dalam kekekalan. Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah pengharapan yang indah bagi orang yang percaya kepadanya. Pengharapan kekal yang akan digenapi bagi orang yang percaya. Yang keempat, yaitu bahwa Tuhan Yesus akan menuntun hidup kita. Dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang terkasih, ini janji yang indah. Bahwa Yesus akan senantiasa menuntun para murid-muridnya. Dan Dia pun mengatakan bahwa Dia pun akan menuntun hidup kita untuk menikmati hidup yang kekal. Saudara, Dia, yaitu Yesus, adalah jalan. Bukan hanya sekedar penunjuk jalan. Dialah yang dapat membawa setiap orang berdosa kepada Allah yang kudus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia adalah kebenaran, bukan sekedar pewarta kebenaran. Kata dan karyanya sepenuhnya dapat diandalkan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia adalah hidup, bukan sekedar pemberi hidup. Dia adalah sumber kehidupan. Itu sebabnya Dia bisa memberikan hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, kita tidak akan pernah berjalan sendiri. Kita akan terus didampingi dan dibimbing oleh Yesus. Dan dikatakan kita akan senantiasa mengenal siapa Dia. Karena Dialah yang akan menunjukkan dirinya. Saudara yang terkasih, inilah pengharapan kekal yang akan kita nikmati sebagai orang yang percaya kepadanya. Lalu respon kita untuk menanti pengharapan yang kekal yang sudah Tuhan janjikan, yaitu yang pertama, jangan gelisah. Dikatakan dalam ayat yang ke-1a, janganlah gelisah hatimu.
Saudara yang terkasih, konteks pada saat itu bahwa para murid gelisah. Para murid cemas, bahkan takut karena Yesus akan meninggalkan mereka. Hal ini juga sering terjadi dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Kita memang sudah mengikut Yesus sudah bertahun-tahun. Tetapi seringkali di dalam hidup ini ada banyak hal yang terjadi. Lalu kita merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Dan itu semua menyebabkan kita kecewa dan gelisah. Tetapi sebagai murid Kristus yang sudah diselamatkan, tetaplah menanti apa yang Tuhan janjikan dengan tekun dan setia. Milikilah sikap hati yang bersukacita dan tetaplah memuji namanya, karena Tuhan setia akan menepati janji-janjinya. Untuk itu, janganlah gelisah hatimu, janganlah cemas, bahkan janganlah takut. Pendeta Muhammad Asri dalam ibadah kenaikan Yesus ke sorga hari Kamis yang lalu mengatakan bahwa penyertaan Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan umatnya, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas atau khawatir dalam menjalani hidup ini. Namun, marilah kita lakukan apa yang menjadi tujuan di balik janji penyertaan yang kekal bagi kita. Untuk itu, saudara yang terkasih, janganlah gelisah hatimu. Respon yang kedua, sebagai orang yang percaya dalam menanti pengharapan yang kekal, yaitu percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat yang ke-1b, dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara yang terkasih, percaya di sini artinya bahwa kita meresponi, kita mengundang, bahkan kita menerima dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, kita seharusnya memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh dan benar bahwa Yesus yang kita sembah telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Namun pada hari yang ketiga Ia bangkit dan membuktikan bahwa Ia benar-benar anak Allah yang diutus oleh Bapa. Dan percayalah bahwa Ia juga telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Bagi saudara yang sudah percaya dengan benar dan dengan sungguh-sungguh, tetaplah miliki iman yang kokoh sampai selama-lamanya. Sekalipun ada begitu banyak tantangan yang Bapak Ibu alami, tetapi tetaplah percaya kepada Yesus. Bagi saudara yang belum percaya, saya mau mengajak, undanglah Yesus masuk dalam hatimu dan jadikanlah Dia juru selamat yang kekal dalam hidupmu. Respon kita yang ketiga dalam menanti pengharapan yang kekal, yaitu sungguh-sungguh mengenal Dia. Ayat yang ke-7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Saudara yang terkasih, murid yang berpengharapan adalah seorang yang sungguh-sungguh ingin mengenal juru selamatnya dengan memiliki atau membangun hubungan yang erat, yang dekat dengan Dia. Dalam menanti janji yang kekal dari Yesus, marilah kita memiliki pengenalan dan keyakinan yang sungguh kepada Yesus dalam segala keadaan. Buktikanlah dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, doa, serta hidup dalam ketaatan kepadanya. Saudara yang terkasih, respon yang baru saja kita dengar tidaklah gampang untuk kita lakukan. Namun, Yesus menjanjikan Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita, memampukan kita untuk tidak cemas, tidak gelisah, untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya, bahkan untuk sungguh-sungguh mengenal Dia. Saudara yang terkasih, pengharapan kekal di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan, karena ada jaminan dan pengharapan yang pasti. Amin. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur untuk janji kekal yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami meyakini dan kami percaya bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan melalui firman-Mu, Engkau akan genapi. Biarlah kami, setiap orang yang sudah percaya kepadamu, dalam menanti setiap janji-janji-Mu, kami tidak takut, kami tidak gelisah. Tapi biarlah kami terus percaya kepadamu, kami terus beriman kepadamu, dan kami terus sungguh-sungguh mengenal Engkau dalam persekutuan yang erat denganmu. Kiranya firman-Mu pada hari ini menguatkan kami dan memberikan sebuah keyakinan yang pasti bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang memberikan kepastian keselamatan, bahwa kami akan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama responi akan bagian firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Kumohon bagimu. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doksologi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah akan firman-Nya. Milikilah pengharapan kekal. Jadilah saksinya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Amin. Kita akan naikkan pujian
kau tak kulupakan. Tuhan berjanji kau tak kulupakan, siapakah gerangan yang menggoncangku, walau di apa yang gelap gulita akan dicerahkan oleh kasih-Nya. Kau takkan kulupakan, bukan memimpinmu, bukan menuntunmu, kau takkan kulupakan, bukan menolongmu dan menghiburmu. Tuhan berjanji kau tak kulupakan, siapakah gerangan yang menggoncangmu, walau di lembah yang gelap gulita akan dicerahkan oleh kasih-Nya. Kau takkan kulupakan, bukan memimpinmu, bukan menuntunmu, kau takkan kulupakan, bukan menolongmu dan menghiburmu. Seluruh penatalayan ibadah Minggu 24 Mei 2020, Gereja Kristen Pengabar Injil Jemaat Citerep mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.